Garuda Pancasila ya. Sekarang coba nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat hari ini? Semangat. Oke, sekarang sebelum belajar kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang fotosintesis. Apa kalian masih ingat apa itu fotosintesis? Siapa bisa? Coba Ira. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Iya, hebat sekali anak Ibu Ira. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan dua cara. Siapa bisa menyebutkan? Coba Upina. Secara vegetatif dan secara generatif. Iya, hebat semuanya anak Ibu. Jadi, sekarang pernahkah kalian melihat, memperhatikan macam-macam benda di sekitar kita? Bisakah kalian menyebutkan macam-macam wujud benda? Bisa. Coba sebutkan. Benda apa saja? Ya, bagus sekali anak-anak Ibu. Jadi, tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dan membedakan ciri-ciri benda padat, cair, dan gas dalam
adalah ciri-ciri benda cair. Dan yang ketiga, wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Nah, apa saja contoh benda gas? Balon. Kemudian ciri-ciri benda gas yaitu adalah satu, materi berwujud gas, susunan partikel yang saling berjauhan. Kedua, bergerak bebas. Tiga, volume tetap tidak berubah sesuai wadahnya. Dan ciri benda gas yang keempat, menekan ke segala arah. Nah, jadi yang pertama namanya mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, lilin termasuk benda apa? Benda padat. Kemudian jika lilin itu dipanaskan, maka apa yang terjadi? Mencair ataupun meleleh. Nah, itu adalah contoh benda padat. Kemudian mengapa peristiwa ini terjadi? Karena adanya energi panas. Makanya tadi wujudnya mencair. Kemudian yang kedua ada namanya membeku. Apa itu membeku? Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Itu disebut dengan membeku. Contohnya, lilin yang sudah kita nyalakan tadi, yang sudah kita bakar, meleleh. Kemudian kita diamkan beberapa menit. Apa yang terjadi? Membeku. Nah, yang ketiga ada namanya menguap. Perubahan wujud benda yang ketiga ada namanya menguap. Kemudian apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Iya, bagus. Kemudian contoh daripada perubahan menguap. Ketika air di dalam panci dipanaskan, sering melihat ibu masak air di rumah. Sering, ya. Ketika air di dalam panci dipanaskan secara terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Nah, itulah yang dinamakan dengan menguap. Kenapa peristiwa ini terjadi? Karena adanya suhu besar. Nah, kemudian yang keempat, peristiwa wujud yang keempat ada namanya mengembun. Apa? Mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Itu disebut peristiwa mengembun. Contohnya, sering minum air dingin.
karena disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh apa? Yang dialami oleh benda tersebut. Nah, inilah penjelasan mengenai wujud benda dan perubahan wujud benda dan contohnya. Sekarang kita nyanyikan lagu perubahan wujud benda sama-sama ya. Masih ingat? Nah, sekarang coba nyanyikan. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Tiga wujud benda padat, cair, dan gas bisa berubah wujudnya semua karena suhu dan juga tekanan. Bisa berubah wujudnya semua karena suhu dan juga tekanan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, gas jadi cair disebut mengembun, cair jadi gas disebut menguap, padat jadi gas disebut menyulit, gas jadi padat disebut mengkristal. Ya, hebat semuanya anak ibu. Sekarang ada tugas kelompok ya. Sekarang kalian ada tugas kelompok. Kemudian setiap kelompok melakukan hasil percobaan wujud benda saat mendapatkan suhu panas dan suhu dingin dengan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan. Ada apa saja? Es batu, apa lagi? Lilin, apa lagi? Mentega, apa lagi? Coklat. Kemudian setelah itu kalian mengisi hasil percobaan tersebut di LKPD kelompok. Kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Oke? Ya, sekarang coba untuk hasil percobaan yang pertama, coba tampil dulu kelompok 1. Coba mana kelompok 1 tampil dulu kelompok 1. Ya, semuanya ke depan. Nyum. Iya, nanti sekali kelompok 1 sudah melakukan hasil percobaan pada benda saat mendapatkan suhu panas dan suhu dingin. Sekarang coba tampil kelompok 2. Nah, praktekkan kelompok 2. Kita akan mendor. Ya, jadi kelompok 2 sudah siap mempraktekkan perubahan wujud benda saat mendapatkan suhu panas dan suhu dingin. Sekarang coba tampil kelompok 3. Inilah perubahan wujud benda cair saat didinginkan. Coba duduk kelompok 3. Ya, inilah hasil percobaan. Sekarang ibu bagikan lembaran LKPD per kelompok.
presentasikan hasil percobaan yang telah kalian siapkan tadi. Coba dipresentasikan ke depan kelas. Nanti kelompok yang lain ini ya memberikan tanggapannya ya. Sini anak, sini. Sekarang kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok mereka. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang bertanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah jelas? Jadi tidak ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, tepuk tangan dulu untuk presentasi kelompok 1. Ya, sekarang coba tampil kelompok 2 presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Umina, Jihan, Umairah, Zikra, Imam. Kami akan mempresentasikan 1 hasil percobaan benda saat mendapatkan tuduhan benda asal pada diubah wujud cair penyebab perubahan wujud karena dipanaskan. Nama benda benda asal pada diubah wujud cair karena dipanaskan. Benda asal pada diubah wujud cair perubahan wujud karena dipanaskan. Hasil percobaan saat kita mendapatkan suhu dingin. Nama benda es batu. Benda asal cair perubahan wujud membeku. Penyebab perubahan wujud karena didinginkan. Nama benda asal cair karena didinginkan. Nama benda mentega. Benda asal cair perubahan wujud membeku. Penyebab perubahan wujud karena didinginkan. Nama benda coklat. Benda asal cair perubahan wujud membeku. Penyebab perubahan wujud karena didinginkan. Kesimpulan percobaan 1. Benda padat dapat berubah wujud menjadi membeku mencair. 2. Mencair. 2. Penyebab benda padat 3. Penyebab benda cair menjadi padat karena didinginkan. Iya, bagus sekali kelompok 2. Coba kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang bertanya mengenai hasil percobaan kelompok 2? Tidak. Jadi sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sekarang coba kelompok 3 tampil ke depan. Coba presentasikan hasil percobaan kelompok kalian. Iya, inilah hasil presentasi dari kelompok 3. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi setelah kalian melakukan hasil percobaan, tadi ya, percobaan saat benda mendapatkan suhu apa? Suhu panas dan suhu dingin. Apa yang terjadi? Mencair kan? Jadi saat benda mendapatkan suhu panas, dia akan mencair. Saat benda mendapatkan suhu dingin, membeku. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah
bagikan lembaran tugas. Jangan lupa tulis nama. Ini tulis nama Jihan ya. Jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama jangan lupa. Rupina.